Saya masih mau mendengar, ternyata tiba-tiba sudah. Shalom semua. Ya, puji Tuhan pada pagi ini kita belajar satu hal. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan itu 1 bulan yang lalu Panglima itu berkata bahwa waktu doa 24 jam ya. Nanti saya sama terus akhirnya nggak lama lagi baru itu Liani berkata, salah Bu Puji bukan sekarang gitu ya. Langsung tapi hari itu sudah sempat saya berdoa dan saat itu saya terus berdoa dan hari-hari sebenarnya saya kalau khotbah di tempat lain gitu ya Saudara ya, rasanya kayaknya gampang gitu untuk mendapatkan sesuatu, bukannya di sini nggak gampang. Yang saya ada deg-degan itu menghadapi banyak hal, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ya, saya sangat diberkati banyak hal di dalam perenungan ini, tapi satu hal yang Tuhan mau saya sampaikan adalah seperti sebuah kesaksian yang dimana Tuhan itu berbicara tentang diri saya, tentang pada waktu beberapa orang yang datang dan seringkali pemimpin saya seringkali berkata, belajarlah gitu ya kepada Bu Puji, dan saya seringkali belajar apa ya, saya ini nggak mempunyai banyak kelebihan dan tidak banyak hal yang sebenarnya saya miliki. Tapi satu hal yang Tuhan taruh itu dan seringkali saya tanyakan, dia katakan tentang setia. Nah Saudara yang kasih, saya sendiri pada waktu mendapatkan ayat ini atau mendapatkan kata itu dan satu hal yang Tuhan taruh itu benar-benar saya renungkan, dan terus akhirnya saya sebenarnya setia itu sendiri ya itu sifatnya Tuhan. Ya, sifatnya Tuhan. Tuhan berkata bahwa mungkin kita tidak tahu, seringkali tidak pernah menyebutkan tentang Tuhan adalah setia, tetapi kita Jehovah atau dikatakan bahwa kita seringkali menyebut El Shaddai atau menyebutnya adalah yang disebut adalah Allah Jehovah Rafa, Allah Jehovah Jireh. Tetapi kalau kita mau belajar tentang Allah yang setia adalah El Muna. Ya, itu artinya bahwa Dia yang setia. Saudara, pada waktu saya awal bertobat, itu saya melihat satu pribadi, yaitu yang ada di dalam pribadi Pak Yusak. Itu saya tidak melihat hal-hal yang saya inginkan yang lain, tapi saya melihat ada sesuatu yang kuat sekali dalam pribadi beliau ini. Dan pada waktu saya amati dan terus akhirnya saya mulai berdoa, dan saat itu saya belum lahir baru, dan pada waktu saya lahir baru mulai merenungkan satu pribadi itu sangat kuat, dan saya yakin satu pribadi itu karena saya tidak melihat yang di roh. Saat itu saya melihat yang di fisiknya dan saya melihat yang kelihatan secara kasat mata. Karena kalau sekarang saya bisa melihat di dalam alam roh, kalau dulu saya belum bisa melihat di alam roh dan saya melihat di kasat mata yang terlihat. Tapi pada waktu saya melihat pribadi yang kelihatan di mata itu adalah satu pribadi yang lain daripada yang lain. Banyak bapak-bapak atau banyak pemimpin yang lain, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang di dalam pribadi orang itu. Dan akhirnya pada waktu saya melihat di alam roh dan pada waktu bersyukurnya setelah sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru, saya mendapatkan satu pribadi yang maksudnya yang kenal dengan beliau ya, karena lahir baru pada waktu saya lahir baru itu Pak Yusak yang khotbah. Dan setelah itu hingga beberapa waktu saya boleh melihat Pak Yusak. Dan saya melihat yang satu pribadi itu adalah yang namanya adalah Allah yang setia. Saudara, Allah yang setia itu adalah Allah yang benar-benar Dia menyatakan kesetiaannya kepada setiap umatnya. Saya mau sampaikan tentang setia ini bukan karena kita bisa setia melakukan perkara-perkara yang kecil saja. Tapi kalau kita tidak berkata Amunah atau Tuhan yang setia, mari tinggal dalam dan tidak menempati diri kita. Ya, itu kita tidak bisa melakukan banyak hal. Saudara, di dalam pribadi Allah itu ada macam-macam. Ada yang namanya kita sebut adalah kalau kita kenal Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah dan Jehovah Shalom dan Jehovah Rohi. Dan kalau kita kenali, dan itu adalah ada di dalam orang-orang yang sebenarnya akan kuat di dalam pribadi orang itu. Dan itulah nama-nama Tuhan kita yang akan memanifestasikan dirinya atau
bergerak di dalam hidupnya. Dan kalau kita mengenal dia, itu akan menjadi orang yang benar-benar menghidupinya. Saya akan ambil di dalam ayat yang kita mau baca bersama-sama. Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, saudara yang kasih, dalam judul saya yang saya khotbahkan adalah setia dan tahan uji. Di dalam Yakobus pasal 1 ini setia dan tahan uji. Saudara kalau tahu tentang arti dan setia, di situ dikatakan ya, setia plus tahan uji. Next, boleh dilanjut aja agak cepat. Ya, setia dan tahan, endurance dan ya, itu sama dengan bobot dan love, ya berarti cinta. Bobot dan cinta yang membuat kita bisa endurance atau dengan kata punya ketahanan, ya. Bobot dan cinta menembus bahkan maut sekalipun, ya. Ada sesuatu kekuatan, kita tidak hanya cukup banyak orang setia tetapi tidak tahu apa artinya yang kita sebenarnya kita menjadi hanya pasif. Tetapi setia yang dengan kata lain mengerti sesuatu yang sebenarnya endingnya atau goalnya, ya, atau mengingini sesuatu yang dalam arti kita ini tidak sedang setia dengan hal yang atau kita mengerjakan sesuatu tanpa flat saja, tapi ada sesuatu yang pada waktu kita melewati segala hal yang kita hadapin itu kita mendapatkan suatu pelajarannya atau kita mendapatkan suatu didikannya. Dan ada banyak hal yang pada waktu kita hadapi atau waktu kita alamin itu banyak orang tidak tahan karena sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Nah saudara yang kasih, kalau seseorang yang tahu yang ilahi, sekalipun tidak enak, nggak akan lepaskan. Ya, sesuatu yang mungkin itu prosesnya seseorang itu pada waktu lewati proses itu di dalam menghadapi sebuah kehidupan, itu ada sesuatu yang tidak enak. Kalau tahu yang ilahi, nggak ada akan ditukarkan. Nah saya senang dengan seringkali kalau ayat itu muncul dengan hal-hal yang mengajarkan kepada kita, ya. Kita tahulah tentang Esau. Ya, Esau itu seorang yang dikatakan mengatakan bahwa kalau kita mau belajar tentang ini, jangan tukarkan yang ilahi, ya, dengan ya sembarangan. Betapa banyak kadang-kadang waktu kita mungkin lewati didikan, mungkin lewati proses atau lewati banyak hal yang kita hadapi, ya, pada saat kita mulai sedang mengerjakan sesuatu, ya. Terus akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa gitu-gitu. Nah saudara, jangan sampai, saya seringkali hitung dulu, lihat dulu, pikir dulu, ya. Jangan sembarang kita mudah untuk istilahnya untuk beralih atau untuk menggampangkan. Nah saudara, itulah yang membuat sebuah ketahanan seseorang. Ada banyak orang tidak mengerti arti sebuah ketahanan atau tidak mau belajar arti ketahanan. Dan saudara, kalau kita belajar tentang ketahanan itu membuat banyak hal yang kita bisa pelajari. Hal yang lain, next kita akan belajar, ya, tentang yang setia dan tahan uji, bobot. Kita lihat Daud sebelumnya. Daud sebelumnya di situ katakan tidak dianggap saat masa ya kecilnya tertutup oleh bayang-bayang kakak-kakaknya. Menjadi sangat dekat dengan Saul, tetap ya diburu dan ingin dibunuh olehnya. Hidup menjadi buronan dan acap kali penjahat, dikhianati teman dan anaknya. Saudara yang kasih, itu kondisi Yusuf sebelumnya. Dalam kehidupan kita, mungkin pada waktu kita menjadi seseorang yang sedang ya menginginkan sesuatu yang besar, bahwa Tuhan punya destiny besar atas hidup kita. Detik kita lewati proses, ya, mari kita belajar seperti Daud. Mari kita belajar seperti Daud. Saya seringkali lihat ayat-ayat yang sangat menguatkan. Saya senang dengan ayat yang Paulus pernah berkatakan, jangan bodoh. Dikatakan di dalam kitab Efesus. Saudara yang kasih, berapa banyak kebodohan-kebodohan kita buat pada waktu kita sedang dihadapkan dengan sebuah proses, terus kita berkata menggampangkan yang ilahi. Padahal
yang ilahi itu tidak pernah kita dapat dengan murah, atau kita tidak akan mudah kita terima dengan begitu saja. Karena ada sebuah proses yang harus kita lewati, dan karena kalau enggak nanti ujungnya sebenarnya. Karena mau diberkati atau kita terima besar, itu ujungnya hati. Kalau hati kita pada waktu lewati proses-proses kita tidak tahan, orang itu bisa jatuh pada waktu diberkati. Orang itu bisa jatuh pada waktu terima posisi. Orang itu juga bisa jatuh pada waktu kekurangan. Atau orang itu bisa jatuh pada waktu juga mungkin adalah tidak menerima sesuatu. Tapi pada waktu hati kita disiapkan dan kita bisa mau belajar dalam situasi apapun gitu ya, itu akan melihat, akan menerima. Makanya hari-hari ini pada waktu saya berdoa tentang firman Tuhan atau judul ini Tuhan kasih tiba-tiba tentang judul ya, tentang setia dan tahan uji, dan tiba-tiba satu hal yang Tuhan ingatkan tentang kita akan menghadapi mungkin 3-4 tahun ke depan masa persiapan. Kita nggak tahu, seperti Panglima katakan, bukan berarti itu masa pengangkatan, tapi ada sebuah masa yang berbeda. Dalam perjalanan kita ini siap nggak memasuki masa demi masa. Dan pada waktu kita memasuki masa demi masa yang mungkin masa itu tidak enak, ada masa yang dimana didikan demi didikan yang kita hadapi, didikan demi didikan yang kita lewati, didikan demi didikan yang kita mungkin sedang pelajari. Dan banyak orang kadang-kadang yang diinginkan adalah berkatnya. Yang diinginkan adalah mungkin adalah yang kita inginkannya. Tapi sebenarnya saya senang sekali dengan ayat yang berkata di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7. Aku memperkenalkan jalan-jalanku kepada Musa dan perbuatanku kepada orang Israel. Banyak orang pengejarannya akan perbuatannya. Kadang tidak salah. Ya, tetapi satu hal, didikan itu lebih berharga dari banyak hal. Karena pada ujungnya nanti kita punya kestabilan enggak pada waktu Tuhan akan membawa kita demi masa. Karena pada waktu kita tiba-tiba diberkati, ya. Saudara, saya pernah kok ya diberkati dengan 100 juta aja gitu ya, enggak bisa tidur. Ya, mikir besok buat apa, yang satu ke sana buat apa ya gitu ya. Ya, dulu saya jujur pernah mendapatkan istilahnya gitu ya, uang yang lumayan besar gitu ya, karena ada berkat. Saya mikir ini buat apa? Dan saya katakan, Tuhan, hati saya enggak benar. Dan itu ternyata pernah dialami oleh Pak Yusak. Dia katakan wah, punya uang segitu aja enggak bisa. Makanya seringkali saya gak pernah mau megang uang sebenarnya ya. Karena kalau megang uang, lihat uangnya, masih segini, mikir hidup aja ya. Masih 30 juta, masih bisa. 20 juta, masih bisa begini gitu ya. Dan saya seringkali, Tuhan gak benar. Dan akhirnya saya mulai memutuskan diri dengan berkata, Pak, Tuhan didik hatiku Bapak. Aku itu kalau mendapatkan uang ini buat apa? Kalau mendapatkan ini buat apa? Ya, nah saudara yang kasih, kalaupun terus dikasih kepercayaan, kalau bisa bertemu dengan siapapun, banyak orang bertemu dengan komrat atau dengan gubernur atau mungkin pejabat-pejabat itu, wow gitu ya. Tapi saudara yang kasih, saya seringkali, Tuhan tolongin saya pada waktu mau ketemu dengan siapapun atau melewati masa apapun, dan hari itu mendapatkan kesempatan apapun buat saya. Saya sering sekali katakan untuk tidak menukarkan yang ilahi itu dengan ini. Kan kadang-kadang tahu ya, kita kalau seumpama sudah ketemu dengan orang kayaknya kita mau ini semua enggak ya, kita tetap menjadi orang yang ilahi. Saya senang dengan apa yang pernah dulu di Panglima selalu punya statement. Dia katakan kalau kita kedatangan mungkin donatur, terus kita sepertinya nyembah gitu ya. Ya, jangan sampai itu seperti. Ingat, kita tetap menyampaikan yang ilahi, menyampaikan kebenaran. Ya, jangan sampai kita distir oleh akan hal itu. Nah, saudara yang kasih, karena nanti akan ada sebuah ujian yang dimana uang itu bisa membuat kita kehilangan. Uang atau posisi itu bisa membuat kita juga kehilangan. Tapi saya suka dengan yang Tuhan katakan. Saya nggak ngerti tentang apa, tiba-tiba Tuhan berkata, berbahagialah. Kata nggak ada lah ya orang-orang yang dikatakan disitikan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Nggak ada orang yang mengalami pencobaan berbahagia, pasti biasanya sedih. Ya, atau merenungkan tentang masalah ini kok nggak berlalu terus ya. Saudara, tantangan demi tantangan kadang-kadang ya. Saya pernah bertemu dengan Meske. Saya nggak ngerti tentang Bu Puji. Kadang-kadang ditanyain ya, suatu waktu kan kebutuhan STT banyak ya, beras hari berapa, sebulan berapa gitu saudara ya. Terus akhirnya saya lebih tahu bahwa kebutuhan Mahanem lebih besar dari itu gitu ya saudara ya. Terus suatu waktu senyum, terus senyummu itu saya nggak tahu senyummu karena berat atau senyummu karena engkau nggak punya uang atau punya uang, nggak tahu ya. Saya sampai itu saya sampaikan ya. Kan itu bagus toh, jawab dengan senyum ya. Karena saya kalau aduh nanti akan kekurangan ya. Nah saudara yang kasih, ada banyak hal dalam perjalanan ini. Pada waktu kita mau menghadapi sebuah perjalanan, kita ini tahu enggak? Kita mulai berkata, Tuhan kalau itu harus saya lewati, saya lewati. Kalau itu harus saya hadapi. Ya. Kalau itu ya, saya harus melakukan bagianku apa? Buat aku mengerti melakukan bagianku. Ada banyak hal dalam perjalanan hidup ini kita hindari pada waktu sebenarnya Tuhan. Sebenarnya kalau saya suka dengan apa yang katakan Panglima. 1% kok bagian kita itu. Yang selebihnya Tuhan. Tapi untuk 1% itu kadang-kadang ya kayak momok saudara ya. Kayaknya menakutkan gitu ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya bagian kita. Seringkali kalau momok pada waktu, saya tahu waktu hari hari Kamis, Jumat, Sabtu waktu acara TNI dan yang itu saudara, itu kan pas waktu di acara TNI, kita itu waktu acara TNI pagi-pagi sudah senang holy-holy, kita imam itu nyembah dan doa, terus akhirnya kita manggil jiwa-jiwa dan terus akhirnya penuh sampai belakang gitu ya, seneng gitu ya. Terus setelah itu kita habis seneng pas gitu, saudara pulang hujan deras, gitu ya, gitu ya. Gara-gara imamnya juga bubar. Padahal itu waktu itu imamnya itu nggak boleh pergi, harus ada di situ doa terus, akhirnya satu-satu nyebar. Ya saya waktu itu saya dipamitin, Bu Puji boleh nggak? Ya udah, karena kita sudah rasa gitu ya, selesai gitu saudara ya. Terus bubar. Terus saya bilang ya sudahlah hujan. Terus saya pakai kata gini saudara, ya sudah kan ditahirkan gitu pikirannya. Tapi nggak ada yang kehujanan gitu saudara ya. Dan masih pakai pembelaan diri gitulah ya. Terus satu kata yang tiba-tiba Kesia itu naik dan ngomong saudara, tiba-tiba ya udahlah nggak apa-apa ya hujan gitu. Saya ngomong gitu saudara. Tapi kata-kata itu membuat saya langsung gini kata, iya tapi kalau sudah hujan kayak begini Bu, tanah merah itu nggak bisa dipakai parkir karena itu akan saya kan lihat dari sana kelihatan saudara, saya langsung saya lihat, iya berair banget, pasti nggak bisa. Saya itu kepengennya sempurna saudara sesuatu, dan saya tahu itu pasti memang gak bisa. Dan STT itu bagian parkir. Saya tahu ya akan cari di mana tempat ini. Kalau besok akan, beliau itu Bu Kesia bilang besok itu angkot-angkot yang akan ke situ dan pasti gak bisa. Saya langsung saudara lemes gitu ya. Udah lemes gak tahu harus ngapain gitu ya. Terus sudah minta kering masih sore. Hujannya anteng lagi. Sampai sore itu hujannya anteng. Terus saya ketemu dengan para mahasiswa, dan saat saya ketemu dengan para mahasiswa saya ngomong panjang lebar lah ya, kalau kalian gak bisa hari itu saya ngomong gak tahu lah pokoknya banyak hal gitu ya. Terus pada waktu saya ngomong, bisa enggak kalian 5 atau 7 orang bergilir, setiap satu orang 7. Itu saudara saya langsung ngomong I love ya STT gitu ya. Ya, saya saudara, hari itu anak-anak STT ya itu setiap 1 jam ngisi cawan, dan itu buat saya itu nongkrongin yang yang satu di menara Art, yang satunya di mahkota. Saya melihat semua, saya langsung Tuhan terima kasih, saya seperti nangis ini, buat saya ini murah kalau anak-anakku mau, dan kita hanya cuma 1 jam sampai ya itu jam 2.
Udah Panglima biasa saudara ya, Panglima kasihan, udah jangan diforsir, tapi ini murah Bu ya, daripada nanti besok hujan acara 2 hari gitu ya, saya pasti nanti ya udah kena, maaf ya Bu Kesia, kena sindiran dengan kata itu pletok pasti, itu nggak bisa dipakai. Ya saya tahu itu memang nggak bisa dipakai. Ya saudara yang kasih, jadi pada waktu sering kali saya katakan murah. Dan pada waktu saya bersyukur setiap acara sesuatu itu saya nggak tidur, dan saya nggak tidur itu bukan karena saya minta untuk supaya saya menunjukkan diri, enggak saudara, tapi itu ada Tuhan, momen-momen ini nggak akan diulang lagi. Jadi kalau saya harus bayarnya apa, ya itu benar-benar saya minta. Dan itulah yang saya katakan, bagaimana kita bisa dikatakan setia terus akhirnya tahan uji. Ini ujian demi ujian, pada waktu ujian hanya disuruh kita bagiannya dikit aja. Bisa enggak kita melakukannya. Pada waktu bagian kita yang kecil itu, yang kita temui itu adalah kuncinya. Bisa enggak? Banyak orang tidak menemukan kuncinya. Banyak orang tidak belajar. Ya kuncinya apa? Yang 1% ini tadilah kuncinya. Dan seringkali kita melakukan banyak hal tetapi itu bukan kuncinya. Kalau kuncinya itu akan ketemu, itu akan membuat kemudahan. Dan itu membuat seperti kayak klik. Dan itulah yang mau dikatakan pada waktu engkau dapati. Siapapun engkau, saya sering kali ngomong kepada ini. Saya banyak hal kita mau belajar kepada orang yang seperti Daud tadi. Ya, ujungnya Daud menjadi raja. Nah, ujungnya Daud disuka Tuhan. Walaupun dia pun siapa dirinya sebelumnya. Saudara yang kasih, orang yang setia, sekalipun engkau sekarang ini belum apa-apa, belum jadi orang yang mungkin dipandang, belum orang yang belum dilihat engkau melakukan sesuatu yang mungkin dahsyat. Tapi pada waktu Daud, ya kita tahu sebelumnya dia nggak dianggap. Saya sering kali melihat beberapa anak-anak mahasiswa STT, sekalipun engkau mungkin tidak punya banyak talenta, tidak punya banyak mungkin adalah skill yang engkau miliki, engkau belajar setia dan belajar ya tekun. Karena pada waktu engkau tekun dan engkau mengerjakan sesuatu dengan tepat dan akan ada pada waktunya, Tuhan akan berikan. Hal yang kedua, kita belajar kepada Tuhan Yesus. Next, di situ dikatakan setia dan tahan uji, artinya Yesus sebelumnya kita tahulah ke manusia, saya belajar angkat ini karena Yesus sebagai manusia ingin dibunuh bahkan sebelum ia lahir, tidak dianggap di kota kelahirannya sendiri, dibenci dan dihakimi oleh orang ahli warisi, ya, dikhianati muridnya sendiri, ya, disiksa dan disalibkan. Saudara yang kasih, mungkin hari-hari ini ada dalam kehidupan kita. Kita orang yang dianggap, orang yang mungkin tidak dipandang, tidak dilihat siapa engkau. Bisa Tuhan undang Yesus yang adalah, atau Tuhan yang dalam artinya pribadi yang dikatakan Al-Munah, dia yang setia, membuat engkau bisa setia sampai akhir. Setia. Hari-hari ini banyak orang diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kondisi yang ada di bangsa ini. Ya, kenapa Tuhan tidak menolong? Ada rengekan, ada teriakan seperti ya kayaknya sudah enggan melakukan ini dan itu. Tetapi pada waktu ya hari-hari inilah ditentukan ujian buat orang-orang yang tahu tentang yang nilai ilahi. Jangan pernah lepaskan. Sekalipun kesulitan memang ada, sekalipun tantangan memang ada, sekalipun masa yang kita hadapi tidak pernah seperti yang kita impikan. Mungkin kondisi ya bangsa yang kita mungkin tahun demi tahun, kita nggak pernah berpikir bahwa tahun 2020 dan 2021 kondisinya tiba-tiba ada wabah. Kondisinya tiba-tiba ada seperti ya kayak gini. Dan pergi ke bangsa-bangsa mengalami kesulitan. Tapi saya katakan jangan pernah berubah setia. Dan belajarlah di dalam masa yang sulit sekalipun. Di dalam masa yang tidak enak sekalipun. Karena akan tiba waktunya. Setelah Yesus, ya kita tahu setelah Yesus lewatin semua. Setelah masa itu dilewatin.
Yesus ditinggikan. Next. Ya, Yesus ditinggikan. Yesus dikatakan di situ, menyembuhkan dan membangkitkan orang mati, membawa berita keselamatan kepada semua orang, mengusir dan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan maut dan menyelamatkan umat manusia, menjadi jembatan umat manusia untuk datang ke Bapa. Saudara, detik kita bisa belajar setia. Hidupmu sangat berarti. Hidupmu berdampak. Hidupmu menolong banyak orang. Hidupmu menjadi orang yang berfungsi. Hari-hari ini sekalipun engkau belum terlihat bintang istilahnya. Ya, Panglima seringkali berkata, kita ini bintang-bintangnya Tuhan. Dan betul, kita bintang-bintangnya Tuhan. Mungkin belum bercahaya yang sangat terang. Dan itu lewati proses. Dan pada waktu engkau sudah belum, tetaplah percaya. Jangan menyerah saat proses ada. Jangan tinggalkan didikan Tuhan saat engkau lewati semua. Masa demi masa engkau akan hadapi. Tapi engkau harus menjadi orang yang tahu cara melihat dan cara menghargai tentang sebuah keilahian. Next, terakhir. Sini dikatakan setia dan tahan uji. Is love and endurance things, dikatakan situ ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan dari dirimu. Itu adalah karunia Allah, karena bukan dari pekerjaan. Jangan ada yang menemegahkan diri. Meskipun kita selalu menyakiti hatinya, tetap ia mengulurkan tangannya dan kasih karunia-Nya yang terukur untuk kita semua karena cinta dan bukan karena kuat kita. Mari hari-hari ini untuk menghadapi atau melewati atau memasuki tahun-tahun ke depan, jangan berubah setia. Tetap setia, tahan uji. Tahan uji itu adalah seperti nilaimu itu bertambah. Atau dengan kata lain, kualitasmu itu enggak turun, tapi kualitasmu itu naik. Hari-hari ini saya sering kali mengingatkan diri saya, karena pada waktu saya dengar ada orang berbahasa roh 7 jam, langsung saya berkata, Tuhan, saya pikir 4 jam saya sudah mengalahkan banyak hal gitu ya. Ternyata sekarang ada yang 7 jam dan saya katakan, Tuhan, kayak ada pecutan dan saya berkata, Tuhan, puji ingat panggilanmu. Ya, ingat engkau, saya pernah mimpi saudara, detik pelepasan begini saja, gitu ya. Itu ada sebuah pelepasan massa, seluruh dunia dilepaskan gitu ya. Dan itulah makanya saya katakan begitu ada orang 7 jam langsung saya mengingatkan, puji bangun gitu ya. Dan saya ingatkan diri saya, Tuhan, jangan sampai engkau menjadi orang yang tidak tahan uji lagi ya. Ya Miel ya. Miel selalu bersuka cita kalau berbahasa roh. Nah, ya dia awal saya ketemu Miel bahasa roh dia loncat-loncat ya. Ya dia loncat-loncat, sekarang dia mau bersuka cita. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari untuk menghadapi tahun ke depan, hari-hari ini jadilah setia dan tahan uji. Karena kalau kau tahan uji, engkau diuji dimanapun tetap punya ketahanan dan punya kekuatan dan dapatkan anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih.